Halo semuanya, ada sebuah kasus pembunuhan yang sangat mengerikan sekali dan semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Ini terjadi di kawasan Cikarang Timur, Bekasi. Kejadiannya adalah ada seorang korban yang sudah diidentifikasi, seorang wanita inisialnya JS usia 25 tahun, ditemukan pada hari Jumat 8 Desember 2023 sekitar jam 1 siang di Cikarang Timur, Bekasi, itu dalam kondisi tangan dan kakinya terikat, kemudian juga mulutnya dilakban, inisialnya JS 25 tahun. Kemudian pada saat kita lihat sekarang sudah ada penetapan tersangkanya siapa. Wah, ternyata ini dugaannya adalah berhubungan dengan asmara dan juga uang. Gimana? Kronologi penemuan ini seperti apa? Ini kronologinya adalah karena mereka ini sebenarnya baru tinggal beberapa minggu di lokasi rumah kontrakan tersebut dan tetangganya itu mengeluhkan adanya bau busuk yang nggak sedap sekali. Akhirnya pemilik kontrakan atau kosan tersebut menggunakan video direkam. Pada saat merekam tersebut dibukalah semuanya. Pada saat dibuka apa yang terjadi? Di situ terlihat ada dua pemandangan. Pertama ada kasur yang di atasnya ada inisial JS 25 tahun tersebut dengan kondisi yang disebutkan tadi. Dan kedua adalah ada tas kecil yang berisi baju dan juga pakaian. Itu pada saat dibuka langsung aromanya kemana-mana. Padahal di depan rumah atau pintu TKP tersebut itu ada banyak bubuk kopi hitam. Oh, berarti ini masyarakat sudah mulai bisa mengerti. Kan memang bubuk kopi hitam itu bisa menyerap bau nggak sedap kan ya, makanya dilakukan hal seperti itu. Nah, kita pengen tahu nih, harusnya ada otopsi juga, apakah akan ada otopsi atau tidak. Tapi kalau sudah ada tersangkanya, apakah perlu ya? Harusnya sih perlu juga, karena ini kan kasus yang berhubungan dengan pidana. Kita kan pengen tahu kapan sih waktu kematiannya, penyebab kematiannya apa. Dari penemuan tersebut pada saat warga datang, yang dirasakan adalah pertama aromanya itu menyengat banget, tetapi tidak ditemukan noda merah di mana-mana. Kan kesannya kalau kasus seperti ini biasanya dilakukan hal-hal seperti itulah ya, kekerasan ya ke arah sana. Tapi ini diduga tidak ada ke arah sana, ini lebih karena diracun. Dan ternyata dari CCTV yang didapatkan dari Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Samian yang mengatakan bahwa memang betul petunjuk yang sangat ngebantu dari kasus ini adalah CCTV dan tersangkanya itu tidak bukan adalah AMW 34 tahun yang mereka mengaku pada saat datang ke kos-kosannya mereka itu adalah suami istri dan ternyata mereka bukanlah suami istri, mereka adalah pasangan yang tidak seharusnya bersama. Si tersangka AMW ini sudah punya istri, teman-teman. Terus apa dong yang menjadi penyebabnya? Bukankah kalau seorang suami punya istri, kemudian dia mendekati atau tinggal bareng dengan perempuan lain karena cinta banget mungkin ya. Ada sesuatu hal yang tidak didapatkan dari istrinya. Tapi kenapa justru malah dihabisi? Nah, ini dugaannya yang menjadi motifnya. Pertama adalah ada dugaan ini masalah ekonomi bahwa tersangka ini punya utang sama korban. Dan itu yang ditagih-tagih mulu pada saat dia pulang kerja katanya. Itu dia kesel ditagih-tagih mulu dan dia memikirkan untuk berencana untuk menghabisi inisial JS ini kekasihnya sendiri. Dari CCTV ditunjukkan inisial AMW ini pergi ke sebuah toko untuk membeli racun tikus. Disitulah ketahuan bahwa penyebabnya adalah karena racun tikus. Terus kenapa tidak ada noda merah di sana? Ini juga unik ya teman-teman. Berarti kalau kita bisa lihat kan diketahui dari keterangan terbaru sekarang bahwa si korban ini waktu dia lagi sarapan itu sarapannya dicampur dengan racun tikus, langsung dicampur dan langsung dimakan. Berarti kita bisa melihat kondisinya kan korban ini kan kaki dan tangannya diikat, terus mulutnya juga lakban. Oke, diikat, ditutup lah sama lakban gitu. Berarti artinya mereka tahu banget agar dia tidak teriak-teriak minta tolong, karena kan kontrakan itu termasuk kontrakan yang sederhana ya. Satu kamar ke kamar lain itu sangat dekat sekali dan dia diikat semuanya. Nah, itu memang yang menjadi hal kita kok tega ya. Padahal kan
ini kayak habis manis sepah dibuang gitu. Apakah kalian yakin masalahnya adalah ekonomi? Kayaknya sih itu mungkin bagian kecil aja sih menurut aku. Karena ada bagian yang utama disampaikan AKBP Saimi Andi sini bahwa mereka sebenarnya backgroundnya, dua orang ini, korban dan pelaku, mereka berasal dari tempat kerja yang sama. Terus juga korban ini tuh kayak mau menagih janji gitu loh. Ini buat cowok-cowok jangan suka janji-janji sama cewek-cewek. Mungkin dia janji gini, gak usah khawatir, kita tinggal bareng, aku tuh cinta kamu, aku lagi proses cerai sama istriku. Padahal itu semua hanyalah kata-kata buaya, ya, buaya darat. Dan ternyata pada saat sang korban itu menagih janjinya untuk minta untuk segera meninggalkan istrinya, mungkin sudah diberikan semuanya, malah dia dibohongin juga. Dia kesel, dia juga serba salah, dia nggak mau ketahuan sama istrinya, makanya dia membuat rencana tersebut. Tapi kan gini ya, kalau dia melakukan hal tersebut, ya namanya orang kalau dia hilaf gitu ya, padahal kan Pak Kosnya tahu, tetangga-tetangganya juga tahu mereka bersama dan mereka mengakunya adalah sepasang suami istri. Kalau dia menghabisi dengan cara seperti itu ya pasti bakal ketahuan juga ya. Ini adalah salah satu bentuk yang nggak tahu apakah jatuhnya adalah spontanitas atau direncanakan. Tetapi kalau dengan alat bukti, barang bukti yang merujuk ke alat bukti misalnya adalah CCTV tadi, ya itu sih sudah merujuk bahwa ini adalah direncanakan. Karena kan pasal pembunuhan berencana itu harus ada jeda antara yang difikirkan dengan yang dilaksanakan. Jedanya itu nggak peduli mau 1 menit, 2 menit, 1 jam, tidak ada dalam undang-undang aturannya. Tetapi dengan ada CCTV menunjukkan dia ribut ya di rumah, jalan kaki menuju ke toko untuk membeli racun tikus tersebut, itu adalah waktu yang dikategorikan bisa untuk merencanakan. Pasalnya yang akan dikenakan ke inisial AMW ini adalah ya 340 pembunuhan berencana. Hukumannya ya antara seumur hidup sih kalau aku lihat sekarang atau 20 tahun penjara. Nah terus juga background lagi menurut AKBP Samian bahwa pada saat pulang kerja, tagihan hutang itu sudah lama. Ini nggak ngerti nih hutangnya ini apakah hutang sama keluarganya atau hutang sama si korban sendiri. Tapi menurut aku kalau sudut pandangku adalah dugaanku bahwa ya uang itu, ceweknya itu mungkin cuma ngecari-cari masalah aja karena dia lagi kesel. Perempuan kan begitu ya, kalau dia lagi kesel, apapun itu dibahas, diungkit semuanya. Mungkin dia udah kesel nih ya, ayo dong mas gitu, kapan kamu tinggalin istri kamu? Katanya kamu janji lagi proses cerai dan sebagainya. Ya sudahlah kalau enggak, sini uang yang kamu pinjam ke aku itu balikin sekarang, itu udah lama loh. Kayaknya itu mengada-ada alasannya. Dan menurut aku sih, aku yakin banget dugaannya adalah karena memang dia pengen mengakhiri hubungannya sebenarnya. Nah ini pelajaran nih buat teman-teman yang sekarang dalam posisi menikah tetapi memiliki wanita idaman lain atau pria idaman lain. Kalau kalian masih bersama, masih nyantai, masih ngobrol, berjanji bahwa tenang aja, aku akan meninggalkan pasanganku dan sebagainya, jangan percaya, butuh nyata. Kalau kalian kalau setan udah masuk ditambah dengan sifat buruk manusia, hasilnya bisa menjadi seperti ini. Ini serba salah ya. Di sisi lain ada yang mengatakan bahwa ini karma nih buat terduga gitu yang dia melakukan merebut suami orang. Ini kan di Indonesia kalau udah ngomongin pelakor tuh banyak orang yang benci banget tuh. Tapi menurut aku sih apapun kesalahan dari korban itu tidak layak dibegitukan. Toh ini kan sebuah perbuatan yang didasari atas dua manusia, gak cuma satunya doang. Nah pria seperti ini yang menurut aku tuh tidak layak ya untuk menikah. Kalau memang dia mau hidup bebas, ya hidup bebas aja, gak usah menikah daripada menyakiti semuanya. Kita nggak tahu bagaimana anaknya, istrinya, mertuanya. Karena kalau sudah hal seperti ini, yang disakiti itu bukan cuman antar dua pasangan, dua individu aja, tapi keluarga besar juga merasakan malu dan sebagainya. Terus CCTV, nah CCTV ini akan menjadi salah satu hal yang sangat merujuk sekali untuk memastikan bahwa korban ini akan mendapatkan hukuman yang layak, yaitu adalah menjadi pesakitan paling nggak 20 tahun penjara. Dan hebatnya dari Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya ini bisa menangkapnya nggak sampai 24 jam. Kenapa? Temuannya kalau aku lihat di sini kan tanggal 8 Desember 2023, tapi 9 Desember 2023 tersangka itu sudah bisa ditangkap. Bahkan sebenarnya tersangka ini sudah sempat kabur ke luar kota. Oke,
kabur keluar kota, tetapi sempat dihentikan karena ada CCTV yang berasal dari sejumlah pos lalu lintas yang ngebantu untuk menangkap dia. Itu luar biasa loh. Mudah-mudahan ya, kalau kasus Subang ya yang aku bahas juga, tidak ada yang menghilangkan barang bukti CCTV, aku yakin sudah terungkap mungkin sebulan setelah kejadian. Tapi karena dugaannya banyak orang-orang yang ngebantu menghilangkan barang bukti, kasus Subang sampai 2 tahun lebih, itu baru ada penetapan tersangkanya. So, pelajaran buat kita semua bahwa kejahatan itu bisa muncul di mana aja. Jadi, kadang itu kita sudah well prepare sebagainya, tapi terkadang itu bisa muncul. Jadi hati-hati teman-teman, apalagi buat kasus seperti ini, yang perselingkuhan dan sebagainya. Oh my god, please jauh-jauh aja. Kalau kalian memang udah gak cinta lagi sama pasangan kalian, proseslah dulu cerai. Setelah proses cerai, baru kalian menjalin dengan yang lainnya gitu. Jangan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, akibatnya nanti salah satunya bisa seperti ini. Thank you sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.